Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan peran administrasi publik terhadap kesejahteraan rakyat yang beranggotakan Dini Febriani, Egy Fauzan Saputra, Elgan Rahmat Fauzi, Gilang Ramadan Suryandi, dan Syifa Mufiadini. Yang pertama akan dijelaskan oleh Dini Febriani. Pembahasan yang pertama yaitu definisi laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertai, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau aset dan atau kewajiban entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum menurut Sukrisno Agus. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode. Pelaporan ini untuk kepentingan 1. Akuntabilitas di mana mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, manajemen, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan. Yang ketiga ada transparansi, di mana memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada keseimbangan antar generasi, di mana membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas atau perusahaan yang berguna bagi sejumlah besar pemakai atau bisa dibilang wide range user dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Fungsi pengelolaan keuangan sektor publik. Yang pertama ada compliance and stewardship atau kepatuhan dan pengelolaan. Nomor 2 ada accountability and retrospective reporting atau akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga ada planning and authorization information atau perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat ada viability atau kelangsungan organisasi. Yang kelima ada public relation atau hubungan masyarakat. Yang keenam ada source of fact and figures atau sumber fakta dan gambaran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan komponen laporan keuangan sektor publik. Laporan realisasi anggaran penyediaan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan dari suatu intensitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntansi, dan ketaatan intensitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh dan berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Teknik pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama, otoritas akuntansi. Seluruh penghasilan yang masuk dan pembayaran keluar dikendalikan melalui suatu pusat pengendalian. Yang kedua, prinsip anggaran belanja kotor. Seluruh penghasilan dibayarkan dalam bentuk kotor tanpa pengurangan pajak. Yang ketiga, pertahunan. Semua pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran dilakukan atas dasar tahunan. Yang keempat, spesifikasi. Pengeluaran tambahan di luar anggaran harus disetujui oleh parlemen. Selanjutnya ada hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Yang pertama, hak untuk mengetahui, right to know. Mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Selanjutnya ada hak untuk diberi informasi, yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Dan yang terakhir ada hak untuk didengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintahan pusat maupun daerah. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama adalah dasar kas. Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar.
Nah, laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun sebagai tambahan atas laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Akuntansi arus kas dipraktikkan di berbagai organisasi sektor publik, misalnya akun penerimaan dan akun pembayaran yang sederhana dari kegiatan derma kecil, dan yang terpenting jumlah uang yang digunakan adalah akun kas pemerintah. Yang kedua adalah dasar akrual. Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai berikut. Penerimaan dan biaya bertambah diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode yang bersangkutan. Setiap organisasi publik mempunyai daftar laporan yang jumlahnya mungkin berbeda satu dengan yang lain karena perbedaan proses kerja organisasi, namun ada juga persamaan karena alur penerimaan dan pembayaran terjadi secara konsisten antar organisasi. Nah, yang ketiga ini adalah akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Ini berarti transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika faktur diterima atau dikeluarkan. Namun lebih awal lagi, yaitu ketika pemesanan diterima atau dikirim. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Laporan keuangan pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Nah, perbedaan tersebut meliputi yang pertama, laporan keuangan sektor publik berfokus pada finansial dan politik, sedangkan laporan keuangan sektor swasta hanya berfokus pada finansial. Kedua adalah kinerja laporan keuangan sektor publik diukur secara finansial dan non-finansial, sedangkan laporan keuangan sektor swasta sebagian besar diukur secara finansial. Yang ketiga, pertanggungjawabannya kepada parlemen dan masyarakat luas. Sedangkan laporan keuangan sektor swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.